Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Bu Alvira Rosadian. Pada video edukasi pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan teori ekonomi, ilmu ekonomi dengan bab yang berjudul Badan Usaha dalam Perekonomian. Nah, dalam bab ini kita akan belajar beberapa subbab, yaitu terkait konsep badan usaha milik negara atau BUMN, milik daerah BUMD, dan milik swasta yaitu BUMS. Kita juga akan belajar pada bab ini yaitu terkait koperasi dan ilmu manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar konsepnya dulu. Kita awali dengan belajar konsep badan usaha yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Sebelum kita mulai, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini hingga selesai. Kita awali dengan mengetahui pengertian badan usaha. Apa itu badan usaha? Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari suatu keuntungan. Itu dinamakan dengan badan usaha. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesatuan yuridis? Maksud dari kesatuan yuridis ekonomi ini merupakan individu maupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan ingin mencari keuntungan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Itulah yang dinamakan dengan badan usaha. Kemudian terdapat ciri-ciri dari badan usaha. Yang pertama, tujuan utama dari badan usaha adalah untuk mencari keuntungan. Jadi melakukan suatu kegiatan, aktivitas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kemudian ciri badan usaha yang kedua yaitu dalam proses pelaksanaannya itu membutuhkan modal dan tenaga kerja. Jelas dua faktor ini sangatlah dibutuhkan karena jika tidak ada modal maka usaha tidak akan berproses, dan jika tidak ada tenaga kerja juga tidak akan berproses. Misalkan modalnya ada tapi tenaga kerjanya tidak ada, siapa yang akan menjalankan? Kemudian jika modal tidak ada tapi tenaga kerjanya ada, kemudian apa yang akan diolah karena modalnya tidak ada? Itulah ciri dari badan usaha. Nah, pernahkah kalian memahami badan usaha dan perusahaan itu apakah sama? Terdapat perbedaan ya konsep antara badan usaha dengan perusahaan. Badan usaha merupakan lembaga, sedangkan perusahaan itu merupakan tempat untuk melakukan kegiatan produksi atau tempat untuk mengolahnya. Jadi ada perbedaan antara badan usaha dan perusahaan, bukan sama, tapi ada tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan. Lalu apa sih perbedaan badan usaha dan perusahaan? Menurut Ismawanto tahun 2009 membedakan antara makna dari badan usaha dan perusahaan. Perbedaannya terdiri dari tiga, yaitu kesatuan teknis, perbedaan berdasarkan tujuannya dan sifatnya. Misalkan kesatuan teknisnya, perbedaannya jika perusahaan dia teknis produksi, sedangkan badan usaha itu yuridis formal. Kemudian dari tujuannya, perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa. Jadi perusahaan itu mengolah ya. Sedangkan badan usaha itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan berupa laba.
Kemudian perbedaan dari sifatnya, jika perusahaan itu tidak selalu bersifat resmi atau formal, sedangkan badan usaha itu harus bersifat resmi atau formal. Perusahaan itu kan terdiri dari banyak ya, ada yang formal, ada yang tidak formal. Misalkan pedagang kecil-kecilan itu juga merupakan salah satu perusahaan ya. Tapi ada skalanya, ada yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Yang kedua adalah jenis dari badan usaha. Nah, jenis dari badan usaha itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan lapangan usahanya dan kepemilikannya. Lapangan usahanya dan kepemilikannya. Berdasarkan lapangan usaha terbagi menjadi beberapa, yaitu usaha ekstraktif, kemudian usaha agraris, kemudian industri pabrik atau manufaktur, kemudian industri, usaha perdagangan, dan jasa. Sedangkan menurut kepemilikannya itu ada BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara, kemudian BUMS yaitu Badan Usaha Milik Swasta, dan BUMD yaitu Badan Usaha Milik Daerah. Nah, pada pembelajaran ini kita akan fokus pada jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Berdasarkan lapangan usahanya, badan usaha dibedakan menjadi yang pertama tadi adalah badan usaha ekstraktif. Apa itu? Badan usaha ekstraktif merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya itu adalah mengambil langsung dari hasil alam atau memanfaatkan hasil alam yang tersedia secara langsung lalu menjualnya secara langsung. Coba kalian perhatikan gambar di layar, ini adalah nelayan ya yang mengambil hasil dari alam secara langsung. Apa itu? Yaitu ikan. Mengambil ikan dari alam secara langsung kemudian dijual juga secara langsung kepada tengkulak. Itulah contoh badan usaha ekstraktif. Yang kedua adalah badan usaha agraris, merupakan badan usaha yang kegiatannya itu mengolah alam seperti pertanian, kemudian perikanan dan perkebunan. Jadi mengolah hasil alam, mengolah alam seperti pertanian. Kan mengolah alam ya, dari menanam padi sampai dengan panen. Kemudian perkebunan juga sama, dari menanam bibit, misalkan bibit daun teh sampai dengan memanennya. Itulah yang dinamakan badan usaha agraris. Selanjutnya adalah badan usaha industri atau pabrik atau manufaktur, merupakan badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, ada istilah yang dinamakan dengan B2B atau B2C. Apa itu? B2B adalah business to business, yaitu perusahaan mengolah barang menjadi barang mentah yang kemudian barang mentah itu dijual lagi ke perusahaan. Jadi diolah lagi oleh pembelinya yang merupakan perusahaan yang akan mengolahnya lagi. Sedangkan barang jadi itu dinamakan dengan B2C, yaitu perusahaan manufaktur yang mengolah barang itu barang jadi ya, hasilnya itu adalah barang jadi. Jadi bisa langsung disalurkan oleh pembeli karena pembeli bisa langsung menikmati tanpa mengolahnya lagi. Itulah bedanya hasil badan usaha industri manufaktur yang menghasilkan barang mentah dan barang jadi. Kemudian badan usaha perdagangan. Banyak ya kita jumpai di mana-mana badan usaha perdagangan. Dari usaha kaki lima sampai usaha menengah sampai juga usaha
besar atau kelas atas, itu dinamakan dengan badan usaha perdagangan. Merupakan badan usaha yang kegiatannya itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang yang dijual. Jenis usaha ini merupakan kegiatan jual beli seperti di pasar, kemudian pusat perbelanjaan, itu dinamakan dengan badan usaha perdagangan. Selanjutnya adalah badan usaha jasa. Jadi usaha jasa ini bentuknya tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Merupakan badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa atau menjual skill atau kemampuannya kepada konsumen. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Ini adalah jasa usaha salon. Jadi dia mempunyai skill salon yang bisa dia manfaatkan untuk membuka jasa usaha salon. Kemudian gambar kedua ini adalah programmer ya. Jadi si orangnya ini mempunyai kemampuan di bidang IT sehingga dia bisa memanfaatkan untuk usahanya berupa usaha jasa. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah tahu apa itu badan usaha? Kemudian apa sih perbedaan badan usaha dan perusahaan? Karena seringkali badan usaha dan perusahaan itu diartikan sama maknanya. Jika kalian sudah memahami teori ini, yuk coba kerjakan tugas aktivitas ini. Coba kalian amati di sekitar lingkungan kalian ya, tempat tinggal kalian. Carilah jenis usaha yang terdapat di sekitar wilayah kalian. Kemudian kalian uraikan pada tabel seperti ini. Kalian tulis, kalian bikin tabel seperti ini, mulai dari nama usahanya, kemudian jenis usahanya apa, barang atau jasa yang dijual, kemudian jumlah karyawannya, dan status kepemilikannya. Nah, jika kalian masih bingung terkait status kepemilikan ini, pada part kedua atau bagian kedua kita akan membahas tentang konsep badan usaha, jenis dari badan usaha berdasarkan status kepemilikan. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait bab yang berjudul Badan Usaha dalam Perekonomian dengan subbab yang berjudul Konsep Badan Usaha. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.